Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in ulil hidayati wat tamkin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita bahagia dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmunya, dalam majlis zikir kepadanya, dalam arti Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada hati kita kepada amalan ini, dan Allah memberikan kemampuan kepada jasmani kita, kepada ruhani kita, hingga kita bisa hadir. Ini semua kudrat iradat Allah, kehendak Allah. Ini semua kasih sayang Allah kepada kita. Ini semua tanda cintanya Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia hidayah ini. Ditambah lagi dengan segenap nikmat warna-warni
anugerah warna-warni pertolongan Allah kepada kita semua, juga kepada seluruh keluarga kita dan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Dan yang kita harus sangat kita syukuri adalah tatkala kita mendapatkan anugerah wasilah hidayah, wasilah nikmat, yang mana wasilah hidayah adalah diciptakannya para rasul, para nabi alaihimussalatu wassalam, dan diciptakannya para ulama, para wali-wali Allah, dan para syuhada dan para sholihin. Ini adalah asbab hidayah. Ini wasilah-wasilah nikmat yang hakiki dan abadi. Lalu juga segenap mukminin mukminat, muslimin muslimat ini pun juga adalah wasilah hidayah, wasilah taufik. Karena mukminin keimanannya, keislamannya, kesolehannya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, doanya manfaat bagi sesama mukmin, baik yang kenal maupun yang tidak kenal, baik yang ada di masanya maupun yang tidak ada di masanya. Mukminin itu bersatu. Umat Nabi manapun bersatu, umat Rasul manapun bersatu. Bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, namanya mukminin bersatu semua. Kesatuannya diikat oleh kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatta semua nabi bersyahadat seperti itu, dan seluruh umat para nabi terdahulu bersyahadat seperti itu. Hatta malaikat bersyahadat seperti itu. Insyaallah semua bersyahadat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersyahadat seperti itu. Maka makna daripada firman Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang sering Buya sampaikan tentang bahwasanya semua nabi dan para rasul dan umat-umatnya yang terdahulu semua sudah diambil perjanjian oleh Allah agar semuanya beriman sebetul-betulnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar menolong dengan sebetul-betulnya
kepada perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi, kasih tanda, la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Qala, yakni qala Allah, a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri ay ahdi. Qalu aqrarna. Qala ay qala ta'ala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Minasyahidin, kasih tanda minasyahidin. Sadaqallahul aliyul azim. Ayat ini menyatakan bahwasanya dulu di alam arwah menurut sebagian ulama tafsir, sebagian tafsir ulama lagi di alam dunia, semua para nabi, semua para rasul dan umatnya semuanya termasuk taba'un lahum, termasuk semuanya diambil perjanjian oleh Allah. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah harus beriman semuanya, la tu'minun nabihi, kepada seorang rasul yang akan didhahirkan oleh Allah di kemudian hari di muka bumi ini, yang membenarkan, yang musaddiqun lima ma'akum, membenarkan kepada ajaran yang kalian anut. Ini musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul untuk disampaikan kepada kalian semuanya. Ini musaddiqun lima ma'akum. Nah, kalian harus beriman semuanya. Dan makna iman bukan sekedar percaya, tapi makna iman juga harus mencintai sepenuh hati, harus ta'zim, mengagungkan sepenuh hati. Dan makna iman di sini adalah bersaksi, yakni beriktikad, membenarkan hati ini, mengucapkan lisan ini bahwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini iman. Lalu iman kepada segala yang difirmankan oleh Allah, dan iman kepada segala yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ini makna la tu'minun nabihi. Lalu walatan surunnah, perjanjian yang Allah ambil dari semua nabi dan umatnya adalah kalian semua harus menolong dengan sebetul-betulnya. Lihat, pakai nun taukid tsaqilah. Artinya kalian harus benar-benar menolongnya. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya, tapi harus benar-benar mengerahkan segala kemampuan, harta, jiwa, raga, segalanya. Dan menolong siapa? Wala tansurunnahu, kalian harus betul-betul menolong ini Rasul yang akan dhahir di kemudian hari, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka fa'amanu bihi sallallahu alaihi wasallam, semua beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semua mencintai Kangjeng Nabi Muhammad. Semua mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad. Dan semua siap membela Kangjeng Nabi Muhammad jika mereka ada di masa kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan mereka sudah membuktikan pembelaannya di masa kerasulannya beliau-beliau masing-masing. Apa bukti pembelaannya? Adalah terus mengajarkan kepada umatnya masing-masing tentang harus berimannya mereka di samping kepada Allah dan juga kepada Nabi akhir zaman. Dan para Nabi, para Rasul siang dan malam memberitahu tentang bagaimana sejarah keagungan, keunggulan, kesempurnaan Nabi akhir zaman ini. Bahkan tentang keunggulan umatnya, tentang keunggulan sahabatnya, tentang keunggulan nasabnya, tentang di mana ini akan dilahirkan, kan? Kemana hendak berhijrah, kan? Itu oleh para nabi terdahulu di dalam dakwahnya, di samping mendidik umat tentang ketauhidan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, juga mendidik umat tentang keimanan, keyakinan, kecintaan, pengagungan kepada Nabi akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang keagungan-keagungan Nabi akhir zaman. Itu salah satu bentuk perjuangan para nabi dan para rasul terdahulu dalam mewujudkan walatan surunnah. Sehingga hasil daripada perjuangan para nabi dan para rasul terdahulu di dalam mengenalkan umat kepada baginda Nabi besar Muhammad, mengenalkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya masing-masing, maka mereka semuanya arafu bihi. Mereka umat para rasul akhirnya mengenal kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal kepada Nabi kita seperti mengenalnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri, Allah. Dan ini dinyatakan oleh Allah, ya. Ini hasil apa? Hasil perjuangannya para rasul. Allah nyatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Di dalam surat Al-Baqarah Allah nyatakan begitu. Lalu Allah ulang lagi dalam surat Al-An'am. Sama, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab. Ini kitab samawi. Yakni dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi akhir zaman ini. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenalnya mereka kepada anak-anaknya sendiri. Subhanallah. Coba, kita sebagai umatnya tidak seperti itu. Dalam mengenali Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak seperti apa yang Allah isyaratkan tentang umat Rasul terdahulu. Masih tahuan umat Rasul terdahulu kepada Nabi kita ketimbang kita kepada Nabi kita. Allah, ini adalah hasil perjuangannya para Rasul sebagai pembuktian, kan? Atas ikrar beliau-beliau di hadapan Allah. Yaitu ikrar apa? Satu, ikrar beriman, kan? Dan kedua, ikrar siap membela. Dalam ikrar beriman semua bersyahadat sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan? Ikrar mencintai, ikrar mengagungkan, dan ikrar siap membela. Sehingga Allah Ta'ala bertanya kepada semua nabi dan umatnya, qala a'aqrartum, apakah kalian siap berikrar? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan siap mengambil perjanjianku ini? Dan qalu, semua para nabi dan umatnya masing-masing menjawab begini, aqrarna, ya Allah, siap kami berikrar. Lalu semua berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Dan kami berikrar siap membela Rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebetul-betulnya. Itu ikrarnya. Lalu bagaimana jawaban Allah di akhir ayat? Qala fashhadu. Allah berfirman, kalau begitu kalian saksikan. Wa ana ma'akum minasyahidin. Aku pun bersama kalian termasuk yang bersyahadat. Kan? Bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illa ana wa asyhadu anna Muhammadan abdi wa rasul. Ya. Allah. Ini keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari ayat ini semua ulama dari masyrik sampai maghrib semua sama, meyakini kepada keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dari sebelum dilahirkan. Meyakini kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelum dilahirkan. Pahami? Bahwa kita harus yakin bahwa Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diagungkan dari azalinya. Dan beliau sudah ditetapkan sebagai Rasul dari azalinya. Sehingga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, mata wajabat lakan nubuwah. Ya Rasulullah, kapan dipastikannya kenabian kepada engkau? Rasulullah menjawab, dan ketika Adam masih berwujud patung di hadapan pintu gerbang surga, aku sudah menjadi nabi di surga. Allah. Ini diantara makna dalam salawat Fatih
Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nabi kita adalah sebagai pembuka kepada segala yang terkunci. Apa yang terkunci itu? Di antara yang terkunci adalah diciptakannya semua alam, semua makhluk. Dan ini semua terkunci kecuali setelah Allah menciptakan nur Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dari nur tersebut Allah menciptakan semua alam semesta. Maka zahirlah alam semesta di alam wujud makhluk. Kan? Ketika sudah dibuka kuncinya, apa yang menjadi kuncinya adalah nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, lima ughliqa adalah segala kebaikan yang datang dari Allah, yang Allah berikan kepada makhluk, hatta rahmatnya, hatta barakahnya, hatta hidayahnya, hatta segalanya. Segala kebaikan yang Allah bagikan kepada semua makhluk sampai tiada ujungnya. Ingat, ini semua terkunci. Dan terkunci semuanya. Kenapa bisa terbuka? Setelah Allah menciptakan nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari nur itulah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kebaikan kepada semua makhluk lewat nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita merupakan agen pertama. Agen pertama yang dijadikan agen oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, agen bagi wujudnya semua alam, semua makhluk, agen bagi segala kebaikan dari Allah kepada semua makhluk. Semua lewat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu makna Al-Fatih lima ughliq. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, laulaka lama khalaqtul aflaka. Kami tidak menciptakan, laulaka jika tidak ada engkau, laulaka jika tidak ada engkau, lama khalaqtu, maka kami tidak akan menciptakan al-aflaka kepada semua alam semesta. Allah. Artinya kami menciptakan semua alam semesta dan segala kebaikan-kebaikanku yang aku bagikan kepada semua alam semesta setelah aku menciptakan engkau dulu. Dan aku jadikan engkau sebagai wasilah bagi keberadaan semua makhluk yang setelahmu. Dan engkau dijadikan oleh aku sebagai wasilah dan bagi menaburkannya aku kepada segala kebaikanku, rahmatku kepada semua alam semesta. Engkaulah wasilah yang paling pertama, engkaulah wasilah yang paling utama. Ini salah satu makna al-wasilatul uzma wal wasitatul kubra. Nabi kita sebagai wasilah yang sangat agung sekali, yang sangat hebat sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fahami oleh kita. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang paling pertama, Allah tuliskan di Lauh Mahfuz, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi.
yang maha kasih sayang kepada semua makhluknya, yang maha kasih sayang kepada semua makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan segala kebaikan kepada makhluknya Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatur segala suatu makhluknya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita tahu bahwa nama Allah dan sifat Allah itu banyak. Bukan hanya pengasih penyayang saja. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada semua makhluk bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memulai menyebutkan nama sifatnya setelah nama zatnya yaitu Allah dengan nama-nama lain selain nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak Bismillah Al-Malik Al-Quddus lah. Tidak Bismillah Al-Jabbar Al-Mutakabbir lah. Kan? Pahami oleh kita semua. Allah. Maka kita harus husnudzon, baik sangka, bahwasanya apapun yang Allah perbuat bagi hambanya adalah demi kebaikan hambanya. Ingat, kenapa? Karena Allah menciptakan alam ini dan mengatur alam ini atas nama kasih sayang. Dan kasih sayang tidak akan melahirkan kecuali yang terbaik bagi siapapun apapun yang disayangi olehnya. Kalau kita sayang kepada anak kita, kepada istri kita, yang kita perbuat untuk anak istri, apakah yang buruk? Jawab. Hah? Ataukah yang baik? Jawab. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lebih baik, sebetulnya sayang kita bertujuan untuk berbuat yang baik apa yang lebih baik? Lebih baik. Yang lebih baik. Ini al-aslah. Masya Allah. Fahami oleh kita. Maka kita harus baik sangka kepada Allah. Apa yang Allah perbuat kepada kita, kepada makhluk adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini kan atas nama apa? Kasih sayangnya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat, atas nama kasih sayang. Dan kasih sayang tidak akan melahirkan kan, sesuatu kecuali yang terbaik bagi siapapun dan apapun yang disayangi olehnya. Faham? Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayangku meliputi semua perkara. Allah. Dan kasih sayangku meliputi seluruh
perkara, yakni seluruh makhluk, seluruh alam, dan semua diliputi oleh kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu wahda. Artinya tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak disayang oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak disayang oleh Allah. Semua disayang oleh Allah. Semua disayang oleh Allah. Lalu ada pertanyaan, kenapa datang laknat? Kan? Dalam beberapa ayat Quran Allah melaknat iblis, Allah melaknat syaitan, Allah melaknat dan sebagainya. Itu ketika mereka makhluk itu memutuskan kasih sayang Allah, kan, dengan kekufuran mereka kepada Allah, dengan kekufuran mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika diputuskan oleh mereka kasih sayang Allah, bukan Allah yang memutuskan, tapi mereka yang memutuskan. Kasih sayang Allah meliputi semua makhluk, bahkan kasih sayang Allah hatta kepada setan sekalipun dan kepada orang-orang kafir sekalipun di dunia sebelum matinya, kan, masih tetap berjalan. Kepada ahli maksiat masih tetap berjalan. Allah kasih semuanya, Allah sayangi semua, kan? Tapi Allah kasih waktu. Kalau sampai mati masih kufur kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diputus semua. Diputus semuanya. Allah. Adapun kasih sayang Allah kepada orang-orang yang maksiat tapi mereka beriman dan matinya dalam keadaan iman, kan? Walaupun mereka maksiat, kasih sayang Allah masih berjalan sampai alam kubur dan sampai berjalan sampai akhirat kelak. Artinya masih mungkin ini mendapatkan ampunan Allah atau syafaat dari Rasulullah SAW, atau syafaat dari para nabi yang lainnya, atau syafaat dari para wali, para ulama, para syuhada, para salihin. Dan pahami. Sehingga orang yang beriman sekecil apapun imannya, walaupun penuh dengan maksiat, walaupun andai kata Allah tidak mengampuninya, dan tidak ada seorang pun hamba-hambanya yang dikasih wewenang untuk bisa memberikan syafaat, yaitu para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada yang mensyafaati dia sehingga dia harus masuk neraka, masuklah dia ke neraka. Namun Allah berjanji yakhruju minan nar. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul menyatakan akan keluar dari api neraka man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, orang yang ada di dalam hatinya, kan, sebesar biji sawi daripada iman, daripada kepercayaan kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah pahami oleh kita semua. Pahami oleh kita semua. Nah, lalu kita menemukan setelah itu bagaimana kedudukan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sisi Allah dan di hadapan seluruh makhluk Allah. Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat, yakni rahmatku, yakni kasih sayangku, lil alamina, bagi semua alam. Bagi semua alam. Artinya, dan tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang tidak mendapatkan rahmat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menyatakannya dalam Quran. Dan maka makna yang tadi wa rahmati wasi'at kulli syai',
Allah berfirman, rahmatku, kasih sayangku meliputi semua perkara, yakni semua alam, semua makhluk. Ini kedudukannya adalah sebagai hakikat. Adapun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lil alamin artinya likulli syai, kan? Nabi kita menjadi rahmat bagi seluruh perkara, seluruh ciptaan Allah, kan? Maknanya sama. Itu wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini rahmatan lil alamin. Artinya baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah satu-satunya wasilah yang Allah jadikan wasilah, dan untuk menaburkan rahmat Allah ke seluruh alam semesta lewat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pahami. Maka kita sekarang faham, pantas kalau semua nabi dan rasul semua bersyahadat sama. Pantas kalau semua umat terdahulu juga bersyahadat sama. Dan semua bersaksi, semua meyakini kepada kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya sama. Allah. Sehingga di dalam hadis disebutkan ketika nanti semuanya bangkit dari alam kubur. Semua bangkit dari alam kubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Bilal agar mengundang semua umatnya dengan mengumandangkan azan. Lalu Sayyidina Bilal berazan. Begitu Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada satupun yang beriman, hatta para nabi, hatta para rasul dan umatnya masing-masing, kan? Ingat, terkecuali semua mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruhnya mengucapkan, gitu kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita juga paham, pantas kalau nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dicatat sebagai lambang keagungan, Masya Allah, bagi arasnya Allah, di tiang-tiang keraton Allah, Allah tuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kalimat Muhammadun Rasulullah digandengkan kepada nama Allah. La ilaha illallah, nama Allah, lalu digandengkan Muhammadun Rasulullah. Tidak ada seorang pun nabi yang disebut Adam Rasulullah, Idris Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah. Ini keraton Allah, yang mana dari keraton Allah, Allah mengatur seluruh alam semesta. Allah. Bayangkan, kan? Allah mengatur seluruh alam semesta dari keratonnya Allah, lalu turun ke langit, dari langit baru turun urusan ini ke dunia. Maka segala urusan di dunia ini semua diatur dari langit, kan? Lalu diatur dari arasy. Ingat, maka kita kalau berdoa disuruh mengangkatkan tangan ke langit. Bukan Allah di langit, Allah di arasy, tapi segala urusan yang mengatur urusan bumi ini, dari mana pengurusannya? Dari langit, dari arasy-Nya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sementara yang menjadi keagungan arasy, yang menjadi keberkahan arasy, ingat, yang menjadi keistimewaan arasy hanya dengan dua nama. Satu nama Allah, dua nama Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, di bulan Maulid ini ya, terus mengungkap
berusaha mengungkap dari berbagai sisi yang Buya mampu, agar umat Islam ini semakin mengenal siapa sih Nabi Muhammad ini. Siapa sih Nabi Muhammad ini? Bukan sekedar utusan Allah titik lah. Kalau sekedar utusan Allah saja, pasti Allah tidak akan menyebutkan semua keagungan-keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Qur'annya. Cukup Muhammadun Rasulullah titik. Lah, tidak. Tapi ternyata Allah memuji dan menyebutkan keagungan-keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Quran. Ya. Fahami, ditambah dengan hadis-hadis Nabi, dan ditambah dengan kesaksian sahabat Nabi dan keluarga Nabi, ditambah dengan saksi-saksi kitab-kitab terdahulu Taurat, Injil yang menyebutkan keagungan-keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah, semoga kalimat ini manfaat ya, bagi Buya yang ngomongnya dan bagi siapapun yang mendengarkannya, bagi semua umat Islam dimanapun berada, menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengungkap ya, mendengar, memutolaah sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbanyaklah bersalawat salam kepadanya, terutama di bulan Maulid ini. Usahakan kalau bisa dalam sehari 1000, minimal 100, 300 kali aja, 300 kali ini. Ini batas banyak, yang paling sedikit adalah 300. Usahakan bisa 1000, usahakan bisa sampai lebih dari 1000 ya. Salawat apa saja. Ya, Buya mengajak kepada semuanya, khususnya kepada diri Buya dan keluarga, agar terus menyempatkan waktu, walaupun sambil jalan, sambil di mobil, sambil apa, kan, sempatkan. Dan semoga kumpulan kita ini hadiahnya juga, pahalanya juga dihadiahkan kepada Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, salah satu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, menjadi kutubnya para wali-wali Allah ya. Dan juga mudah-mudahan pahala daripada amal kita dilimpahkan kepada semua orang tua kita, leluhur kita semua, guru-guru kita, murid-murid kita semua, dan juga kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan kepada semua para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, wabil khusus kepada para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, dan para malaikat Allah alaihissalatu wassalam, terkhusus kepada baginda junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita di sini diminta ya, dalam kumpulan kita ini adalah menghadiahkan Fatihah ini juga untuk Kiai Haji Aleh bin Kiai Hasan dan Bapak Haji Mashkur bin Bapak Masduki. Ini haul beliau yang ke-16. Semoga Allah sampaikan kepada beliau daripada pahala kumpulan kita ini. Al-Fatihah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.